Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas nikmat Islam yang dengannya kita punya panduan hidup. Kita tahu mana yang boleh dan tidak boleh dari makanan, dari pakaian, dari pendapatan, pergaulan, dan yang lain-lain. Alhamdulillah atas nikmat iman yang dengannya kita jadi kokoh dan bisa istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala sampai nanti ajal datang. Dan tentunya dengan harapan kita juga akan dibalas dengan janji surga abadi di akhirat sana. Alhamdulillah atas nikmat umur, kesempatan, ilmu, pasangan hidup, keturunan, dan apapun yang telah Allah mudahkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi dan juga menambah serta membuat semua itu sebab kita bersyukur kepadanya dan juga diampuni dosa-dosa serta ditinggikan derajat. Allahumma amin. Selanjutnya kita panjatkan salat dan salam kepada sebaik-baik idola dan suri tauladan. Tidak ada lagi orang yang bisa menyaingi manusia yang terbaik ini dari semua sisinya. Dari sisi fisiknya, akhlaknya, ilmunya, imannya, perjuangannya, dan semua karakter-karakter positif. Dari jujur, amanah, tanggung jawab, dermawan, semua ada padanya. Siapapun yang menjadikannya sebagai suri tauladan akan mendapatkan pahala sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri utusan Allah itu ada suri tauladan yang terbaik buat kalian. Dia telah sukses menjadi seorang suami, seorang ayah, pemimpin, saudagar, dan semua yang dibutuhkan dalam ini kehidupan kita. Dan siapapun yang mencontohinya, maka buah tidak akan jatuh jadi pohonnya. Dia juga pasti akan sukses bersama dengan manusia yang terbaik ini. Mengucapkan salat kepadanya bagian daripada ibadah, karena memang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya mengucapkan salat kepada Nabi, maka orang beriman ucapkanlah salam yang banyak kepadanya. Maka kita mengatakan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang terhormati Allah, saya ingin menyampaikan beberapa nasihat dari ulama untuk kita semuanya yang merasa pernah meninggalkan salat atau yang sampai hari ini masih mengabaikan salat, masih sering meremehkan ibadah salat. Para ulama menjelaskan banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis dari Allah. Para ulama menjelaskan banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis tentang ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang meninggalkan salat. Bahkan jika kita membaca dalam rukun Islam, salat termasuk rukun yang kedua setelah syahadat. Artinya akan ditolak keislaman seseorang walaupun dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, tetapi dia tidak melaksanakan salat secara sengaja tanpa uzur yang diperkenankan. Bahkan di dalam Al-Qur'an Allah berkali-kali memberikan kalimat ancaman, di antaranya fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang yang salat, yaitu orang yang lalai dalam salatnya. Apa maksud lalai dalam salatnya? Dia udah salat, tetapi salatnya asal-asalan. Orang yang salatnya tidak khusyuk. Orang yang salatnya kadang dia lakukan, kadang ditinggalkan. Orang yang salatnya buru-buru tidak memenuhi rukun. Orang yang salatnya yang enggak benar wudunya atau bersucinya. Bagaimana lagi dengan orang yang tidak salat? Makanya Allah Subhanahu wa taala menggolongkan di antara ciri-ciri yang paling jelas terhadap kemunafikan seorang adalah dia malas dalam ibadah salat. Bukan tidak salat, malas dalam ibadah salat. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa, wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Kalau mereka berdiri untuk melaksanakan salat, maka mereka berdiri dalam keadaan kusala, bermalas-malasan. Mungkin kita salat, tetapi apakah salat kita termasuk bermalas-malasan? Bagaimana dengan tarawih kita? Apakah termasuk bermalas-malasan? Kita mencari tarawih yang paling cepat, yang hanya dalam hitungan 15 menit selesai 20 rakaat atau 11 rakaat. Jangan-jangan kita termasuk orang yang sahun walaupun salat, lalai walaupun salat. Jangan-jangan kita termasuk orang yang kusala, bermalas-malasan walaupun kita lakukan ibadah itu. Seandainya kita termasuk orang-orang yang lalai atau orang-orang yang bermalas-malasan dalam salat, na'udzubillah, berarti masih ada kemunafikan di hati kita. Tertolak iman dan Islamnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, salat adalah satu-satunya ikatan antara hamba dengan Allah.
Sehingga ketika kita meninggalkan salat satu kali saja, berarti kita telah memutuskan ikatan kita dengan Allah. Lalu bagaimana kita akan mendapatkan pertolongan Allah ketika kita butuh? Ketika kita tidak punya ikatan apa-apa dengan seseorang, bagaimana kita akan berharap orang itu akan menolong kita? Seorang perempuan yang tidak punya ikatan apa-apa dengan mantan suaminya, bagaimana dia akan meminta nafkah kepada mantan suami itu? Begitu juga kita dengan Allah. Kalau ikatan kita dengan Allah sudah kita putuskan, bagaimana kita meminta rizki dari Allah? Bagaimana kita meminta perlindungan dari Allah? Bagaimana kita meminta Allah memerhatikan dan mengurus kita? Padahal kita sendiri yang memutuskan ikatan dengan Allah. Satu-satunya kata para ulama, ikatan antara hamba dengan Rabbnya adalah as-salah. Siapa yang meninggalkan salat secara sengaja tanpa alasan yang dibolehkan oleh agama, berarti dia telah memutuskan urwatul wusqa, ikatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama sampai berpendapat, seandainya seseorang meninggalkan salat sampai akhir hayatnya, maka ketika dia meninggal, dia tidak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Dia tidak boleh disolatkan oleh ulamanya kaum muslimin, kecuali hanya oleh keluarganya sendiri. Ini menunjukkan betapa bahayanya meninggalkan salat. Nanti di akhirat, salat adalah amal yang pertama yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya salat kita benar, maka amal yang lain akan Allah perbaiki. Tetapi seandainya salat seseorang itu rusak, maka semua amal yang lain akan ikut rusak bersama dengannya. Salat, sesuatu yang tidak bisa kita abaikan, apapun alasan kita. Kita boleh tidak membayar zakat kalau tidak mampu. Kita boleh nggak haji kalau tidak mampu. Kita boleh nggak puasa kalau tidak mampu dengan cara diqadha atau bayar fidyah. Tetapi kita tidak bisa meninggalkan salat. Karena jika tidak bisa melakukannya tepat waktu, karena lagi musafir, kita bisa menjamak. Tidak bisa melakukannya di masjid karena ada uzur-uzur tertentu, bisa melakukannya di rumah. Tidak bisa melakukannya secara berdiri, bisa dengan duduk atau berbaring. Tidak ada alasan untuk kita meninggalkan salat. Tidak ada alasan untuk kita meninggalkan salat. Saking pentingnya ibadah ini, orang yang meninggalkan salat berarti dia telah memutuskan hubungannya dengan Allah. Jangan putuskan hubungan dengan Allah dengan meninggalkan salat. Mudah-mudahan ketika kita menjaga salat, Allah akan menjaga kita. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.